wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube saya Tirkas Priyambada. Dan kali ini saya akan melakukan podcast. So, it's my first podcast dengan seorang dokter gigi muda cantik berasal dari Jakarta. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu satu profil yang berikut ini. Check it out. Aturannya sudah di dekat kalian gitu. Jangan aturannya. Berarti kita belajar aja ya. Surat apa? Surat apa? Halo, assalamualaikum Kak Olis, apa kabar? Anak-anak dan keluarga sehat ya Kak ya? Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Semoga kita selalu sehat-sehat terus ya. Amin, amin. Selalu jaga kesehatan, apalagi di pandemi ini ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin Kak. Baik Kak, kita langsung saja ke materi podcast kita yang pertama ya Kak ya. Nah Kak, di era pandemik ini kan kita tahu ya bahwa dokter gigi itu merupakan salah satu profesi yang sangat yang sangat penting ya. Nah itu menurut Kakak sendiri peranannya seperti apa sih Kak dokter gigi itu di era pandemik saat ini? Sebenarnya peranan sebagai dokter gigi sama saja ya. Sebelum dan sesudah pandemik itu kita sama saja, kita memberikan memberikan pelayanan kesehatan gigi, mengedukasi pasien untuk menjaga kesehatan giginya. Cuman mungkin bedanya kita ada beberapa yang harus kita rubah gitu, beradaptasi dengan kondisi sekarang lagi pandemi ini gitu aja sih. Jadi ada beberapa yang harus kita beradaptasi dengan keadaan ini gitu. Menyesuaikan juga ya Kak ya. Berarti menyesuaikan juga ya dengan kondisi pandemik seperti saat ini ya Kak. Nah itu protokol yang digunakan atau persiapan-persiapan yang digunakan ketika akan menghadapi pasien itu seperti apa Kak? Sebenarnya protokolnya itu kita berpatokan pada WHO ya, terus sama Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang sudah menyusun sedemikian rupa protokol kesehatan yang harus kita lakukan di era pandemi ini. Terutama kita kan high risk banget dokter gigi ini ya kan gitu, karena kan kita membuka mulut pasien yang begitu banyak droplet atau cipratan air liur nih ya ke kita. Jadi ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita lakukan gitu, gitu aja sih. Karena bersentuhan langsung ya kayak dengan droplet pasien ya kayak, jadi harus benar-benar tertutup mungkin ya kayak, harus benar-benar tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan tangan juga ya kayak harus benar-benar tertutup ya. Nah, mungkin di sini aku akan uraikan ya ininya biar lebih jelas gitu protokol kesehatannya. Jadi yang pertama itu kita
pakai APD yang emang harus level 3. Jadi kita APD itu ada beberapa level kan. Nah, karena kita berada di high risk banget gitu ya. Resiko yang paling tinggi itu adalah dokter gigi. Jadi kita harus memakai APD level 3 gitu. Terus ada beberapa alat yang memang harus kita beli lagi, maksudnya sediakan gitu. Berbeda dengan kita praktek dahulu dan seperti aerosol suction. Jadi maksudnya itu alat untuk menyedot cipratan air liur dari pasien itu gitu. Itu sih selebihnya sama saja. Jadi ada 2 aja sih yang memang harus kita lakukan, itu tidak boleh tidak gitu. Jadi itu yang paling notice, yang paling harus kita lakukan, tidak boleh kelewat gitu. APD level 3 sama tadi ada APD level 3 ya, kayak tidak boleh tidak, itu harus APD yang level 3 ya, kayak harus tertutup. Iya, betul. APD yang paling tinggi levelnya, iya. Oke. Nah, Kak, itu kan ketika praktek semuanya sudah serba tertutup dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi setelah praktek itu ketika akan pulang ke rumah, apakah ada kekhawatiran tertentu atau ketakutan menularkan atau membawa virus ke keluarga Kakak sendiri, ke anak-anak terutama? Oh, itu pasti ya. Kalau untuk kekhawatiran itu benar-benar kalau bisa dibilang itu kita parno banget gitu. Apalagi kita berada, apakah virus itu terbawa atau nempel di baju nih gitu. Terus kita menularkan ke anak-anak di rumah atau anggota keluarga yang lain, itu sih pasti. Tapi ya kita memang harus siapkan mental ini sih yang kuat gitu ya. Tetap berdoa, tetap prokesnya harus dilakukan gitu. Tapi kalau ketakutan itu pasti ada selalu gitu. Malah mungkin tiap hari gitu. Setiap kali praktek itu benar-benar ketakutan itu yang selalu muncul itu adalah ya kita membawa virus gitu ke keluarga, itu sih. Iya. Ya, jadi di sisi lain kewajiban pada pasien harus dilaksanakan ya, kayak, tapi di sisi lain juga ingin melindungi keluarga ya, Pak ya, kayak. Ini saya ada pertanyaan yang satu nih, Kak, yang terlewat. Nah, pada saat pandemik ini pelayanan seperti apa sih, Kak, yang diberikan pada pasien? Apa semuanya tetap diberikan seperti sebelum pandemik, atau setelah pandemik ini hanya pelayanan-pelayanan tertentu yang diberikan? Pelayanan gigi kita semua lakukan gitu. Jadi apapun kebutuhan pasien akan perawatan gigi kita tetap lakukan. Tapi ya tadi itu saya udah bilang ada beberapa prosedur kesehatan yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada perbedaan sih, semua kita lakukan. Tetapi itu ada syarat juga sih, Kak Atin gitu ya. Jadi kayak syaratnya itu pasien itu sudah melalui screening dulu, baru kita boleh lakukan perawatan gitu. Jadi ada screening, di mana screening itu terdiri dari anamnesa. Jadi kita tanya-tanya pasiennya, apalagi kita kan ini berada di zona merah ya, dari dulu tidak berubah nih. Jakarta ini benar-benar zonanya merah terus. Jadi kita memang harus ketat banget nih untuk menganamnesa atau screening pasien yang akan kita lakukan perawatan. Tapi perawatannya sendiri kita tidak ada pembatasan. Yang penting screening kita lakukan, dan pasien setelah selesai screening dan memenuhi syarat, memenuhi kriteria itu, baru boleh kita lakukan perawatan. Gitu. Jadi intinya pasien harus di screening dulu. Setelah pasien di screening dinyatakan negatif, baru boleh diperiksa ya, kayak. Tapi pemeriksaannya sendiri tidak ada batasan ya, masih sama seperti tidak ada, kami semua lakukan. Oke, siap. Nah, kembali lagi ke anak-anak tadi ya, Kak. Nah, ketika Kakak pulang ke rumah itu kan tentunya tadi kita bilang sangat paranoid ya, Kak, karena itu banget. Hampir setiap hari seperti itu kegiatannya. Nah, Kakak sendiri memproteksi keluarga dan anak-anak Kakak seperti apa? Yang jelas pasti saya selalu kalau setiap habis praktek atau dari luar rumah gitu ya, nggak habis praktek aja sih. Jadi kami kalau setiap habis dari luar rumah, pasti kalau nyampe rumah itu kita tuh mandi, itu yang pasti harus. Ya, mandi. Harus mandi dulu gitu. Sebelum in touch dengan anggota keluarga lain, kita memang harus mandi dulu, mendensisi diri dulu gitu. Terus untuk pencegahan yang lainnya sih, yang jelas kita harus jaga imun ya untuk keluarga gitu. Untuk memproteksi keluarga dari COVID ini ya, saya sih selalu berusaha untuk menjaga imun tubuh kita ya, baik saya maupun seluruh anggota keluarga. Karena di sini saya ada cerita sedikit ya, boleh ya di sini tentang imun itu gitu. Gitu. Jadi di sini saya notice banget gitu, kenapa imun itu penting gitu. Karena saya sendiri kan bersentuhan langsung dengan pasien gitu. Dari mulai Juli tahun
lalu saya praktek sampai sekarang. Dan terus ada beberapa pengalaman saya juga kontak erat nih Kak Atin dengan orang yang terkonfirmasi COVID gitu. Dan ternyata di situ saya mengambil kesimpulan, alhamdulillah ya, saya tuh semoga gitu ya, tidak tertular gitu. Dan itu ternyata memang iya, kalau memang imun kita bagus, mau kita kontak erat atau kita juga berada di zona yang memang merah ini, kalau imun kita bagus, insya Allah gitu, kita juga tidak terkena gitu. Yang penting ya berdoa ya, terus imun itu penting. Jadi saya notice bagi teman-teman di sini gitu, jagalah imun kalian gitu, jangan sampai drop, itu sih kunci utama itu. Terus ya, jaga ya. Jadi seperti apapun COVID di luar, tapi kalau imun kitanya bagus buat ya insya Allah akan sehat-sehat saja ya. Iya betul, jadi jaga imun sih. Terus ya biasa aja makan makanan yang sehat gitu. Terus multivitamin, madu itu penting banget. Itu aja sih. Selebihnya ya tetap jaga ini ya, kayak cuci tangan itu kan mungkin teman-teman di sini juga udah pada ini ya, udah pada mengerti gitu caranya. Misalnya 3M ini kita harus lakukan, menjaga memakai masker, mencuci tangan ya. Nah iya gitu ya. Nah kembali lagi nih Kak, kakak kan selain seorang dokter gigi, kakak juga kan seorang istri, seorang ibu. Nah di rumah sendiri nih peranan kakak sebagai seorang ibu ketika anak-anak belajar daring, sekarang kan anak-anak sedang belajar daringnya kayak, nah itu kakak sendiri lebih suka mendampingi anak-anak atau malah lebih mempercayakan anak-anak pada ART? Iya, untuk daring, saya lebih ini aja sih ke anak itu untuk menekankan, lebih percaya anak aja. Jadi saya lebih menekankan ke anak itu untuk belajar mandiri ya. Apalagi sekarang anak saya udah cukup mengerti, mungkin sekarang udah kelas 4 kan. Jadi saya berusaha untuk apapun gitu, itu dia harus kerjakan sendiri. Jadi, tapi di mana ada kesulitan baru tanya saya gitu. Jadi so far saya sih nggak terlalu terbebani sih gitu dengan daring ini gitu. Alhamdulillahnya gitu, saya sih oke aja gitu, tidak ada keluhan yang berarti gitu. Tapi mungkin memang awal-awal sih agak-agak ini ya, agak-agak kerepotan. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin sudah beradaptasi dengan kondisi ini. Jadi so far oke aja. Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti gitu. Oke Kak Olis, luar biasa sekali. Baik Kak Olis, sangat luar biasa sekali isi podcast kita kali ini Kak. Nah sekarang Kak, ada tidak hal-hal yang ingin Kakak sampaikan kepada masyarakat Indonesia, terutama pada ibu-ibu, pada wanita Indonesia selama pandemi COVID ini harus seperti apa gitu? Menjaga keluarga. Menjaga keluarga ya. Yang pasti sih kita jangan ini ya, kalau kita tuh jangan terlalu dipikirin gitu. Jadi kita harus nothing tulus, jadi harus let it flow, sabar, berdoa. Itu tadi saya udah bilang tuh jaga imun tuh penting banget gitu. Jadi jangan terlalu takut, tapi kita harus tetap waspada gitu. Itu sih. Terus ya apalagi ya, jaga kesehatan itu pasti ya gitu. Selebihnya harus menjaga pikiran kita nih, kita harus jangan sampai kita berpikiran negatif gitu kan, nanti juga takutnya imun kita turun nih, ngedrop gitu. Jadi kita harus positive thinking aja, tetap berdoa, tetap berusaha, ikhtiar ya gitu. Apalagi sekarang kan pemerintah sudah ada vaksin ya Kak Atin ya, jadi kayak jadi jangan takut lah kalau memang sekarang ada masyarakat sama pemerintah itu suruh vaksin, ya vaksin aja, it's okay, nggak ada efek apapun itu sebagai ikhtiar kita ya gitu. Gitu, itu aja sih. Jadi pesan saya harus tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh, terus pikiran yang positif ya kayak supaya imun tubuh itu penting turun ya kayak seperti itu. Luar biasa, sangat penting sekali kalau sampai akhir. Jadi kita benar-benar tahu ya bahwa dokter gigi juga bahkan betul-betul sangat berada di garda terdepan ya kayak, karena langsung bersentuhan droplet dari si pasien, sementara kita sendiri tidak tahu kan pasien itu seperti apa gitu kondisinya. Betul. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Kak. Semoga bermanfaat. Teman-teman saya terutama, dan salam untuk keluarga Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Ati. Terima kasih. Assalamualaikum. Di kesempatan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah itu dia podcast kita dengan Dr. Gigi Olis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.